Berbakti kepada Tuhan, selamat datang. Pada pagi hari ini atau hampir petang, kita akan coba merenungkan satu tema, yaitu hadapi masa depan dengan iman. Kita mengetahui, ataupun kita waktu minggu yang lalu, kita sudah sama-sama merenungkan tentang manusia diberikan satu kesempatan yang luar biasa, yaitu di dalam Tuhan diberikan satu titik baru, titik awal lagi, yaitu titik yang kita sebut titik penuh dengan anugerah, ataupun tentang titik yang penuh dengan berkat, yaitu satu titik yang tidak mungkin kita dapatkan. Kalau tidak ada titik berkat ini, maka kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, itu berakhir dengan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan ataupun hukuman yang ada di neraka. Jadi kalau kita lihat, waktu minggu yang lalu kita sudah membicarakan bahwa di dalam Yesus Kristus kita semuanya itu sudah menjadi orang yang baru, dilahirkan kembali. Jadi kita dilahirkan kembali bukan nanti di surga. Kita dilahirkan bukan nanti sudah meninggal dunia ini. Maka sekarang ini juga, kalau kita sudah menerima titik yang penuh berkat atau titik awal di dalam Yesus Kristus, kita pada saat ini juga kita sudah menjadi orang yang baru, dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Maka pada hari ini kita mau merenungkan selanjutnya, setelah kita dilahirkan di dalam Yesus Kristus, maka kita tidak langsung meninggalkan dunia ini terus kembali ke surga sebagai anak-anak yang dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus. Kita tetap berada di dalam dunia ini. Maka dengan demikian kita akan coba merenungkan pada hari ini, hadapi masa depan dengan iman. Berarti dengan demikian kita sudah menjadi manusia yang baru yang Yesus Kristus. Dengan masuk manusia yang penuh dengan dosa, itu sudah berbeda sekali. Kalau waktu kita manusia berdosa, kita di dunia ini yang semua itu yang berdosa itu, kita lakukan segala sesuatu itu adalah di dalam dosa. Next please. Maka kita hadapkan, kalau kita lihat di dalam nas Alkitab 2 Korintus pasal 5:17, orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru, sama sekali yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Ini harus kita ingat selalu. Ini berkat yang luar biasa sekali. Kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang baru ini adalah manusia yang ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi kita bukan saja waktu hari Minggu datang kebaktian, kita bertemu dengan Tuhan. Ataupun satu saat-saat yang tertentu kita bertemu dengan Tuhan. Namun manusia yang baru itu, sesudah kita meninggal, sesudah kita dilahirkan kembali, Yesus ada di dalam kita, itu kapanpun. Kapanpun, tidak ada lagi waktu yang bisa memisahkan itu. Tetapi kalau kita lihat dari nas yang kita baca ini, dengan menjadi manusia yang baru itu kita tetap ada di dalam dunia ini. Kita mengetahui manusia yang ada dosa, apapun yang dia lakukan itu berakhir dengan satu akhiran, yaitu di dalam mereka. Next please. Kita lihat ya, pandangan sekuler, yaitu pandangan tentang manusia yang ada di dunia ini, yang kita katakan pandangan manusia yang belum dilahirkan kembali. Satu, dia datang dengan kosong, pergi dengan kosong. Siapapun kita datangnya dengan kosong, tapi kita merindukan perginya atau selanjutnya datang dengan kosong, kita berusaha dengan berbagai cara lain-lain, kita tidak menjadi kosong lagi. Kita tidak mau hidup kita itu tetap kosong. Ya, banyak selalu kita dengar mengatakan, hidup saya nggak ada arti, hidup saya kosong, tidak ada apa-apa.
menjadi begitu tidak bersemangat, begitu merasakan tidak sukacita semua. Karena rasanya hidup ini kok kosong sekali ya. Tetapi kalau kita lihat di dunia ini, kita lahir dalam kosong, tidak bawa apa-apapun, baru sampai selanjutnya kita mau di dunia ini mendapatkan banyak-banyak supaya kita tidak menjadi kosong. Maka menurut kita, kalau kita sudah tidak menjadi kosong, kehidupan kita itu akan berbahagia, kehidupan kita akan sukses, kehidupan kita itu akan bermakna. Maka kalau kita lihat ketidakpastian hidup. Tetapi waktu kita masuk ke dunia ini, kita mau hidup kita tidak kosong. Tetapi dalam usaha kita selalu itu tidak pasti. Tidak ada yang pasti di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat dalam usaha apapun kita ingin, itu pasti. Kalau saya berbisnis, pasti saya menjadi bisnis itu mendapatkan hasil. Ataupun dalam bisnis itu saya memperoleh kemenangan, mendapatkan banyak harta benda dan lain-lainnya. Jadi kita kehidupan kita itu adalah hidup dalam kepastian. Tapi siapa bisa jamin di dunia ini hidupnya itu sudah pasti? Tidak ada. Segala sesuatu bisa berubah. Ya, seperti kita tahu hampir 1 bulan yang lalu itu, ya, di Indonesia khusus Sumatera, saya sudah ceritakan juga, tidak ada kepastian. Mungkin waktu itu satu keluarga itu mau pergi ke pesta. Mungkin waktu itu satu keluarga itu waktu makan malam, atau ada segala sesuatu. Tetapi tiba-tiba air bah yang mendatangkan banjir yang luar biasa, itu bahkan ada yang meninggal, yang mobil tidak bisa keluar dari mobil. Tadinya tidak terdapat pelayanan, dia sudah pasti dia akan ikuti di dalam pesta itu. Dalam pesta itu dia sudah rasakan pasti nanti saya melakukan ini. Tapi itu tidak akan terjadi. Inilah kehidupan dunia kita. Tidak ada kepastian. Setelah itu yang ketiga, penderitaan dunia dan akhirat. Kita akan akhir di dalam dunia ini kita menderita. Siapapun kita di dalam dunia ini yang ada di dalam dosa itu tidak bisa terlepas dari penderitaan. Mungkin kita melihat orang itu luar biasa senang sekali dia. Mungkin melihat dia itu apapun ada dan lain-lainnya itu. Maka hidupnya itu pasti tidak ada di penderitaan. Tetapi kalau kita bisa masuk sampai ke dalam rumahnya, tinggal bersama dia, kita akan dapat lihat dia juga ada penderitaan. Seperti kita semua yang datang dari Indonesia sampai Singapura sebelumnya, wah, orang Singapura senangnya semuanya ya, kehidupannya sudah pasti, kehidupannya tidak kekurangan apa-apa. Saya yakin kalian sudah masuk ke Singapura dan bekerja, mungkin di banyak keluarga kita lihat tuan kita itu, mereka ada penderitaan mereka ada masalah yang tidak bisa hadapi, tidak bisa mereka hadapi. Maka di sini kita dapat lihat tidak ada kepastian hidup. Ada orang bilang saya mau pindah ke negara yang maju, di sana segala sesuatu sudah pindah ke sana tidak akan rasa juga. Penderitaan itu tetap ada. Bukan saja itu, mau atau tidak kita langsung mengakui satu yang nyata, yaitu adanya akhirat, adanya dunia kekal, adanya surga, adanya juga neraka. Maka kalau orang Tionghoa kita itu, mereka itu tahu bahwa nanti mati tidak begitu saja. Maka mereka itu dalam kehidupan mereka itu coba usahakan dulu nanti setelah mereka itu meninggal, mereka tidak menderita. Maka di situ diadakanlah berbakti kepada orang tua. Orang tua lakukan segala sesuatu itu. Anak yang kalau nanti orang tuanya tidak menyembah orang tuanya itu, anak yang tidak bakti, tidak membakar uang-uang kertas, tidak pasang hiu dan lain-lainnya, itu tidak berdoa. Di sini menyatakan kepada kita bahwa kehidupan kita itu tidak berakhir dunia saja, tetapi itu berakhir di neraka ataupun di surga. Itu tidak bisa mungkin. Next please. Selanjutnya kita hidup dalam yang kita mau adalah hidup di dalam Kristus.
Tetapi sebenarnya itu di Alkitab juga ada nampak kita berapa orang. Pertama sekali kita lihat yaitu pertama itu yang kita lihat itu adalah tentang orang muda yang sudah sukses sekali. Dia pergi mencari Yesus Kristus. Kenapa? Kalau orang sudah sukses itu pergi mau mencari Yesus Kristus. Karena dia nampak hasil semua yang ada pada dia itu tidak memastikan dia itu bisa pergi ke surga. Maka dia cari Yesus Kristus. Dia tanya kepada Yesus Kristus, Tuhan, apa yang harus saya lakukan biar kehidupan saya menjadi pasti, biar nanti saya itu menjadi orang yang baik, yang berkenan pada Tuhan. Maka Tuhan Yesus menjawab kepada dia, artinya ikutlah Yesus Kristus. Karena ini semua yang ada pada dia itu tidak akan mendatangkan kepastian hidup itu. Yang kedua, kita lihat juga, ya, itu seorang tuan tanah atau kita katakan orang kaya sekali. Maka dalam kehidupannya itu dia tidak ada kepastian. Kenapa? Dia rasa itu kalau saya tidak kumpulkan harta saya tambah banyak, tidak ada kepastian. Maka setelah itu dia pikir buat lagi lumbung-lumbung untuk gudang beras, buat lagi. Sudah begitu banyak, maka dia berkata kepada jiwanya atau pada dirinya, hai jiwaku, tenang sajalah, kau sekarang sudah hidup pasti sudah kau senang, pasti kau sudah tidak ada apa-apa yang buat kau menderita. Tapi Tuhan berkata kepada orang itu semua, apa yang dikatakan Tuhan? Hari ini, malam ini, saya akan mengambil jiwamu. Segala yang engkau anggap pasti itu tidak ada lagi. Nah, satu lagi, yaitu Sakeus. Sakeus dia itu adalah pemungut cukai. Dia bekerja kepada orang Romawi, dapat banyak sekali uang. Tetapi dia rasakan itu tidak pasti kehidupannya. Dia mau mencari kepastian itu. Maka waktu dia dengar tentang Yesus Kristus, dia datang. Dia mau di dalam Yesus Kristus mendapatkan kepastian. Untuk itu dia korbankan semuanya sampai dia naik ke atas pohon untuk bertemu dengan Yesus. Karena tahu di dalam Yesus itu dia mendapatkan kepastian hidup di dalam Yesus. Maka kita dapat lihat apa yang dia lakukan untuk cari Yesus Kristus. Dia bertemu dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus suruh dia turun dari pohon. Bukan itu saja. Yesus mengatakan, hari ini juga saya akan tinggal di dalam rumah. Maka Sakeus bilang, kalau saya itu coba menipu orang, saya akan bayar sekian lipat. Kalau ada orang yang sudah saya ambil uangnya dalam korupsi dan apa, saya akan bayar kembali berlipat-lipat. Maka Tuhan Yesus mengatakan, hari ini saya mau tinggal di dalam rumahmu. Kenapa? Karena bukan begitu saja. Di dalam usahanya mendapatkan begitu uang banyak, harta benda banyak itu. Kenapa Yesus berkata, saya mau tinggal di keluarga? Itu artinya di keluarga daripada Sakeus tidak ada damai sejahtera. Kacau balau. Di rumah ini perlu ada damai sejahtera. Di rumah ini perlu ada Tuhan Yesus. Maka Yesus katakan, saya hari ini mau tinggal di dalam rumah. Maka dengan demikian kita dapat melihat dalam kehidupan kita di dunia ini kita hadapi segala sesuatu. Sekali lagi tidak ada kepastian. Jangan di dunia ini, di luar Tuhan itu engkau cari kepastian. Itu tidak ada. Maka dengan demikian kita harus hidup di dalam Kristus. Di sini kita dapat lihat, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhadapi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku, menyerahkan dirinya untukku. Maka dengan demikian, satu saja, kita sudah dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus. Itu belum cukup. Yang lahir kembali, yang baru itu harus hidup. Hidup di dalam dunia ini sampai ke selama-lamanya, sampai ke surga. Maka dengan demikian bagaimana dalam kehidupan kita ini, ya, kita bisa memenangkan semuanya itu. Maka di dalam hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudari sekalian, hidup di dalam Yesus Kristus bukan berarti besok
atau nanti saya datang gereja baru saya hidup dalam Yesus. Hidup dalam Yesus itu adalah tidak ada lagi waktu yang di dalamnya tidak ada Yesus Kristus. Semuanya ada di dalam Yesus. Walaupun sekarang kita hidup di dalam daging ini, hidup dalam dunia ini, Yesus juga sudah ada di dalam kita, yang menuntun kita di dalam kehidupan kita untuk menghadapi segala sesuatu. Maka kita dapat melihat banyak sekali orang-orang yang sudah kenal Tuhan, sudah menjadi anak Tuhan. Hidupnya itu berubah, dia menghadapi banyak hal-hal itu. Itu adalah berdasarkan Tuhan, berdasarkan Yesus Kristus. Karena di dalamnya Yesus Kristus, itulah yang akan menuntun dia, yang membawa dia untuk menghadapi segala sesuatu. Itu penting sekali kita di dalam hidup kita, hidup di dalam Yesus Kristus. Itu penting. Itu ada satu cerita dari waktu dia lahir, sudah itu dia pergi ke ahli nujum, tanya sama sensei itu, ahli nujum. Ahli nujum itu, oh ini anakmu tidak bisa hidup lama, maka berapa tahun kemudian dia akan meninggal. Maka yang ibu ini bertanya kepada ahli nujum itu, kalau gitu saya bisa, apakah saya bisa tanggalkan supaya dia tidak bisa meninggal? Maka ahli nujum itu bisa. Saya akan memberikan kepada dia yang satu jimat gitu lah, gantungkan di lehernya. Maka anak ini gantungkan jimat di lehernya, kemanapun itu dia bawa terus. Sudah 1 tahun, sudah umur 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Maka pada suatu hari dia dengan teman-temannya entah kemana sampai tepi sungai, anak-anak namanya. Kalau kita di Indonesia kan tahu itu, ya nggak pernah itu mandi itu pakai air. Maka dia waktu mandi dia buka baju semua, kalungnya pun dia buka, langsung dia cebur ke dalam sungai, mati. Ibunya datang kepada ahli nujum itu, tapi kau bilang anak saya nggak mati, bisa lewati tanggal ini, bisa selamat, kok nggak selamat? Maka ahli nujum ini tanya kepada ibu, ini hari ini, oh tadi dia pergi berenang, rupanya waktu berenang jimatnya dia tinggalkan, dia berenang tanpa jimatnya itu, disitulah habisnya. Di sini menyatakan kepada kita, ya, itu di luar Yesus Kristus ya ada segala sesuatu yang tidak bisa tetap berada dalam diri kita. Kalau sesuatu ada lagi juga kita lihat ya, di dalam dirinya itu ada yang pakai susu, nggak tahu apa namanya atau untuk cantik nggak apa-apa. Ya, kalau sudah makan pisang emas, susuknya nggak ada lagi. Tapi kita dalam Yesus Kristus tidak, bukan begitu. Kita Yesus Kristus kaya miskin apapun yang kita hadapi dalam keadaan bagaimanapun, Tuhan Yesus tetap ada di dalam diri kita. Ini yang penting di dalam kehidupan kita. Tapi sangat sayang sekali dalam kehidupan kita, selalu kita sudah tinggalkan Yesus Kristus. Kita hadapi banyak masalah dengan cara sendiri. Kita mau coba menyelesaikan masalah dengan cara sendiri. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus ada dalam diri kita, Tuhan Yesus akan menuntun kita, memberi hikmat kepada kita untuk bagaimana menghadapi masalah itu menjadi satu berkat atau satu kemenangan. So kita terus lagi next. Ya, maka hidup kita itu dengan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Yaitu melayani. Maka banyak orang juga itu salah di sini menafsirkannya. Kalau melayani itu pendeta. Kalau bukan pendeta nggak ada melayani, datang gereja dengan khotbah dan lain-lain, pulang lagi nanti pendeta lagi. Sebenarnya melayani itu bukan pendeta atau guru Injil saja, tetapi kita semuanya itu adalah dalam untuk melayani Tuhan. Hidup kita itu adalah melayani. Maka dengan demikian kalau kita lihat di Roma 12 itu jelas kata kita, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, yaitu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu kalau dalam bahasa Tionghoa, kita bahasa Tionghoa, itu melayani. Maka dengan itu berikanlah pada Tuhan kita ini menjadi anak Tuhan untuk melayani. Semuanya kita melayani. Kita berdoa itu melayani. Kita coba pergi untuk mengajak teman-teman kita datang untuk bersembah kepada Tuhan, melayani. Bahkan tadi seperti tadi nampaknya kan itu sosok biasa sekali untuk bagaimana siapkan komputer dan lain-lain, itu melayani. Itu bukan tugas rutin, itu melayani. Waktu kita memimpin tadi, memilih nyanyi dan lain-lain, itu melayani. Semua kita anak-anak Tuhan itu adalah hidup di dalam melayani Tuhan. Kan kita lihat juga Alkitab itu berkata, Yesus mengatakan, ya, engkau tidak memberikan orang yang haus itu air, engkau tidak memberikan orang yang lapar itu makanan, engkau tidak memberikan orang itu yang kedinginan baju dan lain-lainnya itu adalah melayani. Secangkir air pun kita berikan kepada orang yang haus akan air, itu melayani. Saudara-saudara, kita semua melayani. Di dalam Tuhan tidak ada kata pendeta melayani yang paling bagus, paling hebat. Tidak ada pendeta tidak bisa lagi, enggak. Semua kita sama-sama melayani. Berkat yang besar, berkat yang kecil, semua di hadapan Tuhan itu sama-sama saja. Itu ada satu cerita. Itu satu, kita katakanlah sebagai jenderal gitu. Dia pulang perang, mau pulang ke kampung, maka dia dengan naik kudanya, dengan mentalnya semua, karena sudah musim dingin, dia terus menuju ke kampung. Sampai satu dekat ke kampungnya itu, di kaki lima itu dia ada nampak seorang entah pengemis atau apa di kedinginan karena dia seorang tentara perang, tubuhnya kekal, pasti bisa tahan dengan dingin. Maka dia turun dari kuda, mentalnya itu, ya, jubahnya itu dia berikan ditutupi kepada orang yang sedang kedinginan itu, dan dia pulang ke rumah. Bagi dia mungkin tidak ada apa-apanya, hanya satu jubah yang dia berikan kepada orang yang memerlukan itu. Setelah itu, setelah dia tua, dia meninggal, dia masuk ke surga. Waktu masuk surga dia heran sekali. Ya, kok ada orang itu pakai saya punya jubah, mantel ya. Ya kok bisa ya? Maka dia perhatikan dan orang itu balik badan. Yang pakai itu adalah Tuhan Yesus. Ini hanya satu cerita, tapi artinya apa yang saya lakukan kepada seorang yang sangat memerlukannya, bahkan sampai air secangkir air putih yang mungkin tidak bernilai apapun, itu sudah kita lakukan untuk Tuhan Yesus. Maka pelayanan kita bukan pelayanan untuk dia, bukan untuk pendeta bukan untuk kita. Semua kita lakukan pelayanan adalah untuk Yesus Kristus. Ini penting sekali. Kadang-kadang kita melayani semuanya itu adalah untuk Yesus Kristus. Dan itu adalah pelayanan yang sangat berharga yang Tuhan tidak pernah mengabaikan. Jangan kita pikir memberikan satu air cangkir kepada orang yang haus itu nggak ada apa-apanya. Tapi dalam Tuhan, engkau sudah memberikan satu cangkir air itu untuk Yesus Kristus. Itulah pelayanan itu. Maka dengan demikian kita perlu hidup kita melayani terus. Melayani untuk Tuhan, supaya orang banyak yang kita layani itu juga nantinya mereka dapat melayani untuk Tuhan. Mari kita lihat selanjutnya, next. Melayani itu adalah diberkati Tuhan kepada kita, dan kita melayani menjadi berkat orang lain. Diberkati dan memberkati, inilah anak-anak Tuhan.
Banyak sekali orang maunya terima berkat saja, tetapi tidak mau memberkati orang lain dengan apa yang dia sudah terima dari Tuhan. Tidak bisa. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, kalau dulu itu kalau di kampung-kampung tidak ada lagi, itu sumur namanya. Ya, waktu saya biru itu juga timbang air untuk masak apa semua itu dari sumur itu, beriji itu. Sumur itu kalau tambah timba, lebih banyak timba, airnya lebih bersih dan tidak akan dia stop. Tambah berapapun itu dia tidak akan kurang. Maka dengan demikian kita sebagai anak-anak yang sudah terima dari berkat Tuhan, engkau terima berkat Tuhan menjadi memberkati orang lain. Engkau dapat berkati Tuhan, engkau berkati, engkau terima berkat Tuhan dan engkau memberkati orang Tuhan. Itu bukan berarti berkat yang kau terima itu sudah tidak ada. Pernah sekali waktu pulang pelayanan, saya dengan seorang majelis, dia bonceng saya untuk ke rumah. Karena sudah tengah hari, dia ajak makan. Diajak, jadi saya katakan kepada dia, saudara, nanti makan saya yang bayar. Ya nggak bisa, pendeta nggak boleh bayar. Kan selalu mana ada pendeta yang bayar kan? Saya yang bayar, saya bilang. Enggak, kami yang bayar. Saya bilang, berikanlah kesempatan kepada kami sekali. Ya, engkau melayani Tuhan dan membayar itu, artinya kalau engkau bayar 100.000 rupiah untuk makan, Tuhan akan memberikan kepadamu 1.000 rupiah. Engkau memberikan kepada Tuhan, Tuhan akan bertambah-tambah, berlimpah-limpah. Maka bagi saya sebagai hamba Tuhan, saya bukan hamba Tuhan, hamba Tuhan apapun diberikan oleh Tuhan. Bahkan kadang-kadang saya rasa nggak enak, saya nggak mau pergi belanja ke ruko, nampak yang punya ruko itu pakai kalung salib, tanya, saudara-saudari orang Kristen, iya. Wah, pendeta atau ibu pendeta senang sekali. Kenapa senang? Karena nanti dia belanja itu bisa diskon setengah, ataupun nggak usah bayar lagi. Saya ibu pendeta, saya pendeta. Maksudnya supaya nggak bayar? Enggak, kita harus bayar. Itu berkat. Maka kita harus menjadi orang yang menerima berkat dan kita juga memberikan berkat Tuhan kepada orang lain banyak. Berapapun engkau terima dari Tuhan, berapapun engkau memberikan kepada orang lain ini akan terus bertambah-tambah berkelimpahan. Sebagai penutup, kita lihat di sini ada itu bunga dandan leon atau dandan ya. Ini bunganya cantik nggak? Kalau saya mau jadi bunganya saja, cantik kan? Sudah sampai waktunya, bunganya itu sudah ada bibitnya yang tengah. Sudah itu akhirnya, akhirnya ini jadinya. Ini kalau menurut saya tidak mau jadi yang ini. Ini sudah botak seperti sekarang ini. Enggak ada harga lagi semua, hanya tinggal 1-2 saja. Tapi ini kita dapatnya bunga yang waktu jadi bunga nggak bisa berkati. Itu nggak bisa bunga ini menjadi banyak bunga. Dia harus terus ditata oleh Tuhan, menghadapi angin, menghadapi mata hujan semua, sampai waktunya itu bunganya nggak ada lagi. Dia itu menjadi bibit, dan bibit itu kalau tidak terus di sana tidak ada artinya. Waktu saya di SMP, SMA, ada diberikan sekolah di Katolik ladang untuk anak-anak sekolah, ambil sebagiannya untuk dia tanami dan ambil kerja bakti untuk ladang. Ya karena kami nakal, jagung yang diberikan satu mangkok kecil itu bawa, maunya tanam semua. Ya, saya kasih kawan saya, bodoh kalian semua. Apa
ngapain satu-satu tanam gitu. Saya korek satu lubang, semua saya tumbahkan di dalam. So, saya katakan, itulah tengok. Ya, saya punya itu waktu tumbuh, wah banyak sekali. Saya punya lah banyak sekali. Yang lain-lainnya itu tumbuh-tumbuh satu. Tapi sampai dia untuk bertumbuh hasilkan jagung, saya punya nggak hasil. Kenapa? Sesak di dalam, nggak diseberangkan. Maka dengan demikian, waktu dandelion itu dia sudah menjadi bibit. Di sini ujian yang paling bahaya. Saya tanya kepada kita semua, waktu dandelion ini sudah menjadi bibit, indah nggak? Masih indah. Maka kita sering kan kita tiup gitu kan. Dandelion waktu dia sudah menjadi bibit, kalau dia bisa berbicara, dia bisa berdoa ke Tuhan, dia akan berkata, Tuhan tiup saya sekuat-kuatnya. Maka kalau ditiup sekuat-kuatnya bibitnya itu, bagaimana kencangnya angin pun, bibit itu nggak bisa mati. Tambah kencang angin, tambah jauh ditiup. Maka waktu dulu berapa tahun yang lalu saya sampai ke London dengan teman-teman saya, kami keluar kota. Nampak di bukit-bukit itu semua kuning jauh sekali pun kuning. Kuning itu bunganya itu bunga dandelion. Kenapa segitu jauh banyak sekali itu kuning? Karena dia ditiup semua itu. Ini bibit-bibitnya itu ditiup semua, jauh semua. Sampai di mana angin berhenti, masuk ke tanah, tumbuh. Sampai mana tumbuh semuanya. Maka kita sebagai anak Tuhan, ya, yang mau kita hadapi ini dosa-dosa kita dengan Tuhan memenangkannya, dan juga sebagai anak Tuhan, mari kita coba bicara kepada diri kita. Tuhan, saya tidak takut bagaimanapun perjalanan saya ke depan dengan penderitaan dan lain-lain, karena saya melayani Engkau. Setiap pelayanan, kalau kita lihat Alkitab, yang penuh dengan penderitaan menghasilkan buah-buah yang berkelimpahan. Kita semuanya ini maunya menjadi dandelion yang ditiup angin bibitnya sampai kemanapun. Nampak itu dandelion itu sudah tumbuh. Ibu, bapak, saudara-saudara sekalian, bagi pelayan saya tidak tahu berapa banyak yang sudah selamatkan, saya tidak tahu. Dan saya juga tidak pernah menghitung. Sampai sekarang ini saya tidak pernah menghitung berapa orang yang sudah baptiskan. Tidak. Itu urusan Tuhan. Yang penting saya itu ditiup Tuhan sampai dimanapun itu. Dan dia itu bertumbuh menjadi bunga kuning indah. Dan selanjutnya. Maka kita memohon kepada Tuhan. Kita melayani mungkin menghadapi penderitaan, menghadapi berbagai masalah-masalah, tetapi semua itu sebagai angin yang kuat untuk menghembuskan bibit-bibit dandelion sampai kemanapun itu dia bertumbuh dan besar sekali. Pernah saya ketemu seorang, dia pendeta, saya lihat, ya sama sekali saya nggak kenal. Apakah iman dulu waktu saya masih sekolah minggu bapak lah, ya guru ini saya, ini sudah besar sekali semua, sudah bisnis kan? Wah, saya kenal dia lagi, tapi dia kenal saya, Pak Pendeta. Syukurlah ya, dengan bimbingan Pak Pendeta sekarang ini saya menjadi anak Tuhan yang takut pada Tuhan dan ini. Tapi hati saya terkejut toh. Kalau waktu dia sekolah minggu saja, saya jadi pendeta kacau balau. Bayangkan, hari itu saya bertemu dengan dia. Bagaimana? Itu pendeta itu dulu kacau balau itu semua. Bagaimana kalau dengan pula anak saya, cucu saya, kakeknya dulu pendeta kacau balau sekali, korupsi sana, korupsi sini. Tapi kalau kita ketemu seorang yang sudah dewa, Pak Pendeta, ingat saya enggak? Karena pendeta hari ini
saya tidak meninggalkan gereja. Engkau akan merasakan satu sukacita yang luar biasa. Mari kita sama-sama melayani untuk pertumbuhan gereja kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon padamu, setelah kami menerima Engkau, setelah kami dilahirkan kembali, kami dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Kami dihadapkan dengan dosa-dosa yang akan menghancurkan kami. Tapi Tuhan, kami syukur karena kami abdi-Mu. Semua itu kami hadapi, bahkan kami mengalahkan dosa-dosa itu menjadi terang, menjadi dimanapun Tuhan, terang-Mu itu ada. Dimanapun Tuhan, di situ tumbuh bibit-bibit daripada Injil dan sampai berbuah banyak memuliakan nama-Mu. Berkati kami semuanya hari ini dan untuk selanjutnya. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.